Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau decision support system. Kita awali dengan definisi sistem pendukung keputusan atau decision support system. Ada beberapa sumber yang saya gunakan untuk mendefinisikan SPK ini atau DSS ya. Turban mengatakan bahwa sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Nanti kita bahas di materi ini apa itu kondisi semi terstruktur atau tak terstruktur. Berikutnya Raymond McLeod juga mengatakan bahwa sistem pendukung keputusan ini adalah sistem penghasil informasi spesifik yang ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer pada berbagai tingkatan. Atau dengan bahasa lain, DSS atau SPK ini adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer gitu. Jadi termasuk sistem berbasis pengetahuan atau manajemen perusahaan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut tujuan dari Decision Support System. Ini ada 3 yang kita bahas di sini. Yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi struktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Gitu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan seorang manajer daripada efisiensinya. Jadi, secara global dapat dikatakan bahwa tujuan dari DSS atau SPK ini adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif keputusan yang lebih banyak atau lebih baik dan membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Jadi dengan demikian DSS dapat menghemat waktu, tenaga, juga biaya. Dapat dikatakan bahwa secara singkat tujuan dari DSS adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Walau demikian, penekanan dari suatu DSS adalah peningkatan efektivitas dari pengambilan keputusan daripada efisiensinya. Menurut Josh R. Terry, dasar-dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut ya. Ini ada 5. Yang pertama, intuisi. Intuisi ini adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi atau perasaan begitu. Bersifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman ini merupakan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis begitu. Karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu yang dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Dasar pengambilan keputusan yang ketiga adalah fakta ya. Fakta ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta ini maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi. Sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela gitu ya atau dengan lapang dada. Selanjutnya yang keempat adalah wewenang ya. Biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Sedangkan yang kelima adalah rasional ya. Rasional ini adalah keputusan yang dihasilkan lebih objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan
hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, ini akan saya sampaikan istilah-istilah yang berhubungan dengan hasil dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kepastian. Kepastiannya adalah pengetahuan yang lengkap dan akurat mengenai hasil tiap pilihan. Hanya ada suatu hasil untuk setiap pilihan. Pasti, begitu ya. Hanya ada satu hasil untuk setiap pilihan. Sedangkan yang kedua adalah risiko. Risiko yaitu hasil yang mungkin timbul dapat diidentifikasi. Dan suatu kemungkinan peristiwa dapat dilekatkan pada masing-masing hasil. Itu adalah risiko. Sedangkan yang ketiga adalah ketidakpastian. Jadi yang berhubungan dengan SPK terkait dengan istilah-istilah ini, ketidakpastian. Itu apa sih? Beberapa hasil yang mungkin timbul dan dapat diidentifikasi, tetapi tak ada pengetahuan mengenai kemungkinan yang dapat dilekatkan pada masing-masing hasilnya. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah sistem keputusan tertutup. Sistem pengambilan keputusan ini adalah menganggap bahwa keputusan terpisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Jadi dalam sistem pengambilan keputusan tertutup ini dianggap ketiga itu mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Yang kedua memiliki metode yang memungkinkan membuat urutan kepentingan dari semua alternatif begitu. Dan yang ketiga adalah memilih alternatif yang memaksimalkan suatu gitu. Laba, volume, penjualan, kegunaan. Gitu. Sedangkan yang kedua adalah sistem keputusan terbuka Sistem keputusan terbuka ini memandang keputusan sebagian berada dalam suatu lingkungan yang rumit gitu. Dan sebagian tidak diketahui. Keputusan ini dipengaruhi oleh lingkungan. Dan pada gilirannya, proses pengambilan keputusan kemudian mempengaruhi lingkungan. Dibandingkan dengan ketiga anggapan model tertutup tadi yang saya sampaikan, model keputusan terbuka menganggap bahwa pengambilan keputusan itu tidak mengetahui semua alternatif dan semua hasil. Yang kedua, melakukan pencarian secara terbatas untuk menemukan beberapa alternatif yang memuaskan. Sedangkan yang ketiga, mengambil suatu keputusan yang memuaskan tingkat aspirasinya. Jenis keputusan dalam proses pengambilan keputusan ini ada 3, tadi di awal saya sampaikan. Ada keputusan terstruktur gitu. Keputusan terstruktur ini merupakan suatu keputusan yang harus mengikuti prosedur tertentu dalam penentuannya dan bersifat rutin. Sedangkan keputusan tak terstruktur itu adalah suatu keputusan yang dalam penentuannya memiliki prosedur dan peraturan yang belum lengkap. Sehingga prosedur yang harus diikuti jadi tidak jelas. Yang ketiga adalah keputusan semi terstruktur. Merupakan suatu keputusan yang sebagian prosedur pengambilan keputusannya dapat ditentukan, namun tidak cukup untuk memastikan keputusan. Mengenai masalah kasus misalnya membutuhkan intuisi untuk memecahkan masalah. Dan keputusan ini diambil untuk masalah kompleks yang terjadi sesekali. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang tahapan proses pengambilan keputusan. Model yang bermanfaat dan terkenal yang diajukan oleh Herbert A. Simon gitu
akan digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. Model ini terdiri dari 3 tahap pokok, yaitu penyelidikan, mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. Jadi data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Tahapan yang kedua adalah perancangan, mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Sedangkan tahapan yang ketiga adalah pemilihan, yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Jadi pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Jadi proses keputusan dapat dianggap sebagai sebuah arus dari penyelidikan sampai perancangan dan kemudian pada pemilihan. Tetapi pada setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dimulai lagi. Jadi tahapan tersebut merupakan unsur-unsur sebuah proses yang berkesinambungan. Dari ketiga model yang disampaikan Herbert Asimon, ini sangat relevan ya bagi perancangan sistem informasi manajemen. Ini kita coba lihat, kita uraikan. Dari tahapan 3 tadi, ya, 3 tahap proses tadi, penyelidikan, perancangan, kita coba lihat relevansinya terhadap SIM. Ada beberapa itu. Jadi di penyelidikan misalnya proses pencarian melibatkan suatu pengujian data baik dari cara yang telah ditentukan dahulu maupun dengan cara khusus. Berikutnya juga sama di tahapan proses untuk relevansinya terhadap SIM. Ini memiliki model-model keputusan ya untuk mengolah data dan menimbulkan pilihan-pilihan pemecahan masalah. Ini membantu dalam menganalisis pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif pilihan gitu. Sedangkan dalam tahap proses pemilihan, SIM ini dianggap paling efektif ya, bila hasil rancangan disajikan dalam suatu bentuk yang mendorong keputusan. Jadi bila telah diambil peran SIM maka akan berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dalam penaksirannya kelak. Berikut komponen sistem pendukung keputusan ya. Situ ada gambar ya, di mana sistem pendukung keputusan terdiri dari atas 3 komponen utama, yaitu subsistem pengelolaan data atau database. Yang kedua, subsistem pengelolaan model atau model base. Dan yang ketiga adalah subsistem pengelolaan dialog atau user interface. Subsistem pengelolaan data atau database management ini merupakan subsistem data yang terorganisasi dalam suatu basis data. Data yang merupakan suatu sistem pendukung keputusan dapat berasal dari luar maupun dalam lingkungan. Untuk keperluan SPK ini diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Yang kedua, sistem pengelolaan model atau model base. Ini merupakan suatu model yang mempresentasikan permasalahan ke dalam format kuantitatif, model matematika, misalnya contohnya ya. Sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya tujuan dari permasalahan atau objektif. Komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang ada, dan hal-hal yang terkait lainnya. Model base ini memungkinkan pengambil keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan solusi alternatif. Sedangkan yang ketiga adalah subsistem pengelolaan dialog atau user interface. Ini terkadang disebut dengan subsistem dialog ya. Merupakan penggabungan antara 2 komponen sebelumnya, yaitu database management dan
model base tadi yang disatukan dalam komponen ketiga atau user interface. Setelah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti komputer. User interface ini menampilkan keluaran sistem bagi pemakai atau user dan menerima masukan dari pemakai ke dalam sistem pendukung keputusan. Dalam pengembangan sistem pendukung keputusan, ada 5 pihak ya yang ikut berperan dalam pengembangan ini. Sebagaimana di gambar itu, yang pertama adalah manajer atau pengguna atau user ya, merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan pengambilan keputusan yang mesti mengambil tindakan atau aksi dan yang bertanggung jawab atau atas konsekuensinya begitu terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, intermediary atau penghubung ya. Merupakan pihak yang membantu pengguna, misalnya staf pimpinan yang bertugas sebagai pemberi saran atau informasi maupun memberikan masukan gitu ya. Atau memberikan dan menjelaskan kebutuhan manajer kepada perancang. Yang ketiga, DSS builder atau pembangun SPK atau dalam hal ini adalah fasilitator ya, merupakan pihak yang mengembangkan SPK di mana pengguna maupun intermediary berinteraksi ataupun berkontribusi secara langsung. Pihak lain yang terlibat adalah technical supporter ya, merupakan pihak yang bertugas gitu dalam mengembangkan kemampuan atau menambahkan komponen pada sistem apabila dibutuhkan. Seperti misalnya menambah database baru atau mungkin model analisis baru atau bentuk tampilan antarmuka ya atau interface tadi serta data-data tambahan. Ya, pihak yang terakhir yang terlibat adalah toolsmith atau pengembang peralatan ya, merupakan pihak yang mengembangkan teknologi baru baik itu berupa piranti keras, hardware maupun piranti lunak ya atau software serta meningkatkan efisiensi hubungan antar subsistem dalam sistem pendukung keputusan. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah sistem pendukung keputusan ya. Jadi dalam teori pengambilan keputusan menekankan ada 7 langkah yang harus ditempuh ya dalam pendukung keputusan. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi mutlak ya perlu mengenali secara mendasar situasi problematik yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan organisasi atau perusahaan. Kita identifikasi dulu di awal gitu. Kita coba lihat akar penyebab ketidakseimbangan tersebut, kita gali dalam-dalamnya, dan dalam mengambil keputusan tidak boleh puas hanya dengan diagnosis gejala-gejala yang tampak ya. Jadi jika hanya gejala yang diidentifikasikan, sangat mungkin terapinya pun hanya mampu menghilangkan gejala tersebut. Padahal yang harus dihilangkan kan sumber penyakitnya ya, bukan gejalanya. Yang kedua, pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini berangkat dari pandangan bahwa pengambilan keputusan memerlukan dukungan informasi yang lengkap, mutakhir, dapat dipercaya, dan diolah dengan baik. Ya, jadi ini pentingnya menggali data dari sumber yang layak digali ini baik secara internal maupun secara eksternal ya. Dan juga pentingnya untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang tidak diatasi. Pengumpulan data ini juga mutu data yang dikumpulkan haruslah setinggi mungkin sehingga informasi yang dihasilkan akan bermutu tinggi.
Langkah yang ketiga yaitu analisis data. Di sini data harus mampu menunjukkan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, analisis data diarahkan pada pembentukan persepsi yang sama di antara berbagai pihak tentang arti data yang dimiliki. Dengan demikian, memberikan interpretasi yang sama tentang data tersebut. Langkah yang keempat adalah analisis pemilihan alternatif ya. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan adalah menentukan jawaban yang paling tepat terhadap pertanyaan. Misalnya, apakah dalam mengambil keputusan harus selalu terdapat berbagai alternatif? Nah, pertanyaan ini penting karena jika seorang pengambil keputusan dihadapkan kepada hanya satu alternatif, maka dia memutuskan untuk menggunakan alternatif tersebut begitu. Dan yang bersangkutan sudah mengambil keputusan. Bahkan teori pengambilan keputusan mengatakan bahwa jika seorang memutuskan untuk tidak mengambil keputusan, tindakannya itu adalah pengambilan keputusan juga gitu. Yang kelima adalah pemilihan alternatif. Jadi jika dilakukan dengan cermat, analisis berbagai alternatif akan memberi petunjuk tentang alternatif yang sebaiknya digunakan. Karena akan membuahkan solusi yang paling efektif. Ya, alternatif ini dipilih. Dengan demikian merupakan alternatif yang tampaknya paling baik. Pengalaman mengambil keputusan di masa lalu dan keyakinan bahwa pengambilan keputusan yang akan diambil adalah merupakan sebuah keputusan yang terbaik begitu. Sedangkan yang keenam adalah implementasi atau pelaksanaan ya. Apakah alternatif yang dipilih merupakan pilihan yang terbaik atau tidak diuji pada waktu digunakan. Dalam arti mampu tidaknya menghilangkan situasi permasalahan dan apakah permasalahan yang dihadapi tersebut dapat dipecahkan secara efektif atau tidak. Sedangkan langkah yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian ya. Hasil pelaksanaan tadi memerlukan penilaian yang objektif, rasional, dan berdasarkan tolak ukur yang baku. Seperti dimaklumi bahwa hasil penilaian dapat menunjukkan bahwa hasil yang akan dicapai melampaui harapan, sekedar sesuai dengan sasaran atau kurang dari sasaran. Semuanya itu menjadi bahan yang penting dalam mengelola organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Setelah tadi kita membahas tentang langkah-langkah teori pendukung keputusan, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Ini juga ada 7 langkah-langkah ya. Jadi yang pertama adalah menemukan masalah, terus kita merumuskan masalah. Jadi pada 2 tahap ini dicari batasan dan ruang lingkup dari masalah, supaya dapat menemukan alternatif solusi yang tepat untuk pemecahan masalah tersebut. Ya. Misalnya ada faktor penyebab apa begitu. Apa faktor yang menyebabkan sebuah masalah tersebut? Dan bagaimana? Apa dampaknya bagi bisnis atau organisasi? Misalnya lagi, contoh, di mana dan kapan tepatnya masalah itu terjadi? Nah, atau siapa saja yang terlibat dan terkena dampak dari masalah tersebut. Nah, itu dalam menemukan masalah maupun merumus masalah, kita coba lihat tadi. Ya, kita lihat bahwa ada permasalahan-permasalahan apa di sini, sehingga perlu kita cari alternatif-alternatif solusinya. Langkah yang ketiga yaitu mencari alternatif solusi ya. Jadi dalam mencari alternatif solusi ini kita bisa dengan menggunakan jasa konsultan misalnya, atau orang yang ahli terkait bidang permasalahan tersebut. Atau kita juga bisa
mencari alternatif solusi itu dari pengalaman dari pengambilan keputusan yang pernah dilakukan sebelumnya. Juga bisa meminta masukan dari anggota organisasi yang terkait dari masalah tersebut gitu. Terus kita lakukan atau kita juga bisa melakukan menganalisis data ya terkait dengan masalah tersebut atau kita lakukan analisis sendiri ya dari sebuah organisasi bisnis kita gitu, dari masalah-masalah yang kita hadapi. Yang keempat, kita temukan beberapa alternatif solusi-solusi yang ada begitu. Terus kita memperhitungkan kelebihan dan kekurangan dari alternatif solusi yang telah kita temukan tadi. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah yang keenam, menganalisis apakah solusi tersebut dapat membantu organisasi atau bisnis untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya yang terakhir dari langkah pemecahan masalah adalah memilih solusi alternatif ya atau alternatif solusi yang paling banyak kelebihannya. Cocok diterapkan pada situasi saat itu dan juga solusi dapat membantu organisasi bisnis untuk mencapai tujuannya. Berikutnya kita coba lihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari decision support system. Berikut saya sampaikan beberapa kelebihan dari sistem pendukung keputusan. Itu di mana kelebihannya adalah memberikan keuntungan kompetitif ya terhadap organisasi secara keseluruhan dengan menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Kita dapat memperkuat keyakinan dalam mengambil sebuah keputusan terhadap keputusan yang diambil. Dan juga kelebihan yang lain adalah menghasilkan solusi yang relatif cepat gitu dan dapat diandalkan. Ya. Dan juga dalam pengambilan keputusan itu memiliki keluasan, kemampuan ya dalam memproses data atau informasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kelebihannya memberikan beberapa alternatif yang dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami sebuah permasalahan-permasalahan. Selain memiliki kelebihan, SPK ini atau sistem pendukung keputusan ini juga memiliki kekurangan-kekurangan ya. Jadi tidak semua kemampuan manajemen dan bakat manusia itu dapat dimodelkan gitu. Ada juga yang tidak dapat dimodelkan. SPK ini sebatas dalam memberikan alternatif ya yang diberikan oleh sistem ya. Jadi kembali lagi nanti dari pengambil keputusan itu tergantung yang dipilih yang mana. Jadi di sistem SPK ini hanya diberikan beberapa alternatif. Kita juga harus selalu ya diadakan pengembangan atau perkembangan atau perubahan-perubahan ya secara berkelanjutan untuk menyesuaikan lingkungan yang setiap saat selalu berubah ya. Berikutnya SPK ini dirancang untuk bukan mengambil alih pengambilan keputusan. Ya, hanya untuk mendukung pengambilan keputusan dengan mengolah informasi. Oke, sebagai penutup, jadi manfaat menggunakan sistem pendukung keputusan ini adalah barangkali sudah jamak diterapkan ya di lingkungan kerja, namun ada bentuk aplikasi ya, aplikasi SPK yang seharusnya lebih didorong untuk digunakan masyarakat. Contoh misalnya aplikasi SPK untuk menentukan siswa berprestasi di sekolah ya. Karena secara umum manfaat SPK ini adalah untuk memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data dan informasi bagi pemakainya ya. Kita tahu bahwa tadi SPK juga bisa membantu mengambil keputusan-keputusan dalam memecahkan permasalahan yang terstruktur maupun tidak
terstruktur. Jadi di dalam perusahaan SPK ini juga misalnya dapat digunakan ya untuk membuat atau mendukung keputusan. Bisa diterapkan untuk memantau perkembangan karyawan misalnya, dalam memilih karyawan yang sesuai dengan kriteria atau keterampilan yang sedang dibutuhkan perusahaan. Misalnya sistem pendukungan keputusan ini digunakan untuk membuat keputusan karyawan terbaik atau untuk menduduki jabatan tertentu gitu. Ini beberapa contoh-contoh dari sistem pengambilan keputusan. Jadi sebagaimana memanfaatkan sistem komputer, tentu saja sistem ini akan mampu menyajikan opsi solusi yang lebih cepat. Ya, demikian dari saya untuk materi sistem pendukung keputusan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan dari materi yang telah kami sampaikan tadi, yaitu sistem pendukung keputusan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terakhir, kita selalu yakin bahwa apa yang kita lakukan bisa membawa perubahan yang lebih baik. Sekali lagi, kita hebat, kita semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.